Understanding by Design atau UBD adalah sebuah desain pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. UBD menjadi salah satu solusi untuk membuat desain pembelajaran yang mensinkronkan tujuan, langkah, dan evaluasi pembelajaran. Understanding by Design atau disebut juga sebagai backward design yang memiliki alur mundur. Desain pembelajaran dengan menggunakan UBD terdiri dari 3 tahapan, yaitu mengidentifikasi hasil yang diinginkan, menentukan bukti penilaian, merencanakan pembelajaran. Tahap 2, bukti penilaian. Tahap kedua dalam proses Understanding by Design adalah menentukan bukti yang diterima. Bukti-bukti ini dimaksudkan untuk menentukan bentuk penilaian apa yang akan digunakan pada saat memperoleh hasil pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun bentuk asesmen diantaranya berupa asesmen formatif selama pembelajaran berlangsung dan asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Tipe penilaian. 1. Tugas performance text. Melalui tugas kinerja otentik, peserta didik dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka melalui tugas proyek yang diberikan guru sebagai bukti telah mencapai pemahaman yang diinginkan. Pada tipe penilaian ini, siswa diminta untuk menerapkan pembelajaran yang sudah dipelajari untuk menilai pemahaman, kemampuan, dan pengetahuan yang dimiliki siswa. Adapun kriteria pemahaman dinilai Wiggins dan McTighe 2006. 1. Menjelaskan, explain. 2. Menginterpretasikan, interpret. 3. Menerapkan, apply. 4. Sudut pandang, self perspective. 5. Empati, empathize. 6. Penilaian diri, self assessment. 2. Bukti lainnya, other evidence. Bukti-bukti lain yang dapat digunakan dan dikumpulkan untuk membangun kasus, pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan seperti lembar refleksi, pekerjaan rumah, wawancara, evaluasi diri, pengamatan kelompok, kegiatan, diskusi bersama. Adapun tugas akhir berupa proyek di mana siswa diperbolehkan untuk memilih berkreasi dan mandiri. Suatu pemahaman akan ditujukan melalui suatu bukti. Implementasi tahap 2 dalam pembelajaran. Tahap 2 menentukan bukti penilaian. Di sini kami memiliki contoh tugas kinerja, yaitu tugas proyek. Siswa diminta berkelompok dalam membuat video tari kreasi tradisional, kemudian diupload ke sosial media. Kriteria penilaian, ide atau gagasan, kreativitas, dan komposisi. Bukti lainnya. 1. Uji keterampilan. Siswa mampu melakukan 5 rangkaian gerak secara berkesinambungan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. 2. Tes lisan. Siswa mampu menjelaskan maksud dari ruang, waktu, dan tenaga dalam tarian. 3. Kuis tentang unsur utama dalam tari. Tahap ini menunjukkan bahwa seorang peserta didik telah dapat mencapai sebuah hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar. Dalam pengumpulan bukti pemahaman ini, guru harus mempertimbangkan berbagai metode penilaian. Metode tersebut merupakan tugas proyek dan bukti nyata. Tugas proyek meminta peserta didik untuk menerapkan pembelajaran dalam situasi yang otentik untuk menilai pemahaman dan kemampuan untuk menerapkannya. Sedangkan bukti lain seperti kuis, tes, pengamatan yang digunakan dapat melengkapi penilaian guna mengetahui kemampuan peserta didik. Pada tahap kedua ini, guru dapat menggunakan penilaian formatif yang meliputi feedback, self-assessment, dan peer assessment untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Asesmen formatif dengan komponen-komponen proses belajar sebagai berikut: mengarahkan peserta didik untuk maju, memiliki tujuan yang jelas, pemberian umpan balik, penilaian diri dan teman sejawat, budaya bekerja sama. Understanding by Design dapat disimpulkan, penilaian formatif dengan tahapan UBD efektif dan berkontribusi dalam membentuk kebiasaan berpikir peserta didik. Komponen penilaian formatif yang memberikan kontribusi paling besar adalah penilaian sejawat dan penilaian diri sendiri. Kontribusi terbesar yaitu kategori berpikir independen.